Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Nela Dwi Putri Ramadhanti dengan NPM 2307051008. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu dengan judul program dan set instruksi. Di sini ada karakteristik dan fungsi set instruksi. Yang pertama, operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau biasa disebut machine instruction atau instruksi komputer, yang biasa disebut computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau biasa disebut instruction set. Elemen-elemen dari instruksi mesin set instruksi. Ada operation code atau biasa disebut opcode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Source operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source dan result operands dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut ini. Yang pertama, main or virtual memory. Yang kedua, CPU register. Yang ketiga, 1/0 device. Selanjutnya ada design set instruksi. Design set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama ada kelengkapan set instruksi. Yang kedua, ortogonalitas, sifat independensi instruksi. Yang ketiga, kompatibilitas, yaitu source code compatibility. Yang kedua, object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada operation repertoire. Berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua, data types, tipe atau jenis data yang dapat olah instruction format, panjangnya, banyaknya alamat, dan sebagainya. Yang ketiga, register, banyaknya register yang dapat digunakan. Yang keempat, addressing, mode pengalamatan untuk operand. Selanjutnya, format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau biasa disebut instruction format. Selanjutnya ada jenis-jenis operand. Yang pertama ada addresses, akan dibahas pada addressing modes. Yang kedua numbers, integer or fixed point, floating point, decimal, DCB. Characters, ASCII, EBCDIC. Logical data, bila data terbentuk binary 0 dan 1. Jenis instruksi, data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data storage, memory instruction, data movement 1/0 instruction, control, test, and branch instruction. Selanjutnya, transfer data. Menetapkan lokasi operand sumber dan operand tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan. Menetapkan mode pengalamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah A. Memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. B. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori. Menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Mengawali pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data. Move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Kedua, store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga, load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat, exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Selanjutnya, clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack.
pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Selanjutnya, aritmetik. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Yang pertama, transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, menset kode-kode kondisi dan flag. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk aritmetik. Yang pertama, ADD penjumlahan, yang kedua subtract pengurangan, yang ketiga multiply perkalian, yang keempat divide pembagian, yang kelima absolute, yang keenam negatif, yang ketujuh decrement, yang ke-8 increment. Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operand tunggal. Selanjutnya logical. Tindakan CPU sama dengan aritmetik. Operasi set instruksi untuk operasi logical. Yang pertama AND, OR, NOT, XOR. Yang kedua compare, melakukan perbandingan logika. Yang ketiga test, menguji kondisi tertentu. Yang keempat shift, operand menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang kelima rotate, operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Yang selanjutnya konversi. Tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logical. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya, pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi. 1. Translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya ada input atau output. Tindakan CPU melakukan input atau output. 1. Apabila memori mapped 1/0, maka menentukan alamat memori mapped. Yang kedua, mengawali perintah ke modul 1/0. Operasi set instruksi input atau output. Input memindahkan data dari perangkat 1/0 tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat 1/0. Start 1/0 memindahkan instruksi ke prosesor 1/0 untuk mengawali operasi 1/0. Test 1/0 memindahkan informasi dari sistem 1/0 ke tujuan. Selanjutnya ada transfer control. Tindakan CPU untuk transfer control, mengupdate program counter untuk subroutine, call atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control. 1. Jump atau cabang, pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. 2. Jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga, jump subroutine, melompat ke alamat tertentu. Yang keempat, mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Yang kelima execute, mengambil operand dari suatu tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Yang ketujuh skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kedelapan halt, menghentikan eksekusi program. Yang kesembilan wait hold, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Yang ke-10 no operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya ada control system, hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contoh, membaca atau mengubah register control. Selanjutnya ada jumlah alamat number of addresses. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi. Yang pertama 4 alamat, 2 operand, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Yang kedua 3 alamat, 2 operand, 1 hasil. Yang ketiga 2 alamat, 1 operand merangkap hasil, satunya lagi operand. Yang keempat 1 alamat, menggunakan akumulator untuk menyimpan operand dan hasilnya. Selanjutnya macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama 0 address instruction. Yang kedua 1 address instruction. Yang ketiga n address instruction. Yang keempat
M plus N address instruction. Selanjutnya ada macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. Yang pertama, memory to register instruction. Yang kedua, memory to memory instruction. Yang ketiga, register to register instruction. Selanjutnya ada addressing modes. Jenis-jenis addressing modes teknik pengalamatan yang paling umum. Yang pertama, immediate. Yang kedua direct, yang ketiga indirect, yang keempat register, yang kelima register indirect, yang keenam displacement, yang ketujuh stack. Tabel basic addressing modes, yaitu ada mode, algorithm, principal, advanced, principal, disadvantage. Selanjutnya ada gambar addressing mode, yaitu ada instruksi, ada instruksi memori, instruction memory, operand, direct, instruksi register, dan sebagainya. Itu saja materi yang saya jelaskan dalam video ini. Bila ada kesalahan kalimat atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.